adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Elda pada hari ini. Adik-adik, semuanya sudah siap? Sudah pakai baju yang rapi? Sudah duduk manis? Mari adik-adik kita segera mulai sekolah minggu online kita. Adik-adik, Kak Elda berharap adik-adik semua tetap semangat dan sukacita walaupun kita belum bisa bertemu secara langsung ya adik-adik. Nah, supaya lebih semangat nih adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau sama-sama menggerakkan seluruh anggota tubuh kita dan kita mau memuji Tuhan dengan pujian dikepak-kepakkan tangannya. Bangkit berdiri adik-adik, kita gerakkan badan kita nyanyi yang terbaik untuk Tuhan kita. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Ke kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi adik-adik. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Mari adik-adik, kita akan membuka sekolah minggu kita hari ini di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami semua boleh Tuhan kumpulkan untuk boleh bersekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan mau menjamah mereka dan mau menemani mereka. Dan Tuhan juga mau memulihkan mereka supaya minggu depan mereka dapat kembali bersekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kami Tuhan Roh Kudus-Mu untuk boleh mengerti firman-Mu yang akan diberitakan, untuk boleh memuji Engkau, dan untuk boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan sama-sama hati kita dengan mengangkat satu pujian. Tuhan Yesus sayang padaku. Kita mau katakan sama-sama bahwa firman Tuhan senantiasa mengajarkan kita semua bahwa Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya
dalam Alkitab. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita panggil Kak Ivon ya adik-adik. Kak Ivon, Kak Ivon. Silahkan Kak Ivon. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kak Ivon berharap adik-adik dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan damai sejahtera ya. Sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita dengarkan bersama pembacaan Alkitab yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kak Ivon ulang ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu kan? Minggu lalu diceritakan bahwa Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh di depan gerbang Bait Allah. Mereka menyembuhkan pengemis yang lumpuh itu di dalam nama Yesus. Nama Yesus memang mengandung kuasa yang besar adik-adik untuk menyembuhkan, menghibur, menguatkan, melindungi, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, tahu tidak kelanjutan cerita setelah Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh tersebut? Ternyata setelah peristiwa penyembuhan orang lumpuh di depan gerbang Bait Allah, Rasul Petrus dan Yohanes ditangkap adik-adik. Mereka ditangkap karena bercerita tentang peristiwa penyembuhan
dan pengajaran tentang Yesus. Rasul Petrus dan Yohanes didatangi para imam, kepala pengawal bait Allah, dan orang-orang Saduki. Mereka marah karena Rasul Petrus dan Yohanes mengajar tentang Yesus. Setelah ditangkap, Rasul Petrus dan Yohanes dibawa ke persidangan. Dalam persidangan, Rasul Petrus dan Yohanes diberi pertanyaan. Begini pertanyaannya, kuasa atau nama apa yang dipakai untuk menyembuhkan orang lumpuh tersebut? Nah, dengan penuh Roh Kudus dan berani, Rasul Petrus menjawab, dalam nama Yesus Kristus. Jawaban Petrus tidak membuat pemimpin persidangan menjadi percaya kepada Yesus. Mereka malah semakin membenci pengikut Yesus. Bahkan, Rasul Petrus dan Yohanes diancam agar tidak lagi mengajar dalam nama Yesus. Namun, para rasul itu tidak takut adik-adik, karena Rasul Petrus dan Yohanes yakin dan percaya akan kuasa Yesus. Nah, karena tidak ada alasan lain untuk menghukum Rasul Petrus dan Yohanes, akhirnya Rasul Petrus dan Yohanes dibebaskan. Setelah dibebaskan, Rasul Petrus dan Yohanes bersaksi tentang kuasa Yesus yang nyata dalam pekerjaan mereka kepada teman-temannya. Mereka juga bercerita tentang ancaman yang diberikan para pemimpin agama untuk tidak mengajar lagi dalam nama Yesus. Ketika teman-temannya mendengar kesaksian Rasul Petrus dan Yohanes, mereka semua berseru kepada Tuhan dalam doa. Mereka bersama-sama menaikkan doa syafaat. Dalam doa itu, mereka memohon agar diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia. Dan ketika mereka sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, membuat mereka berani dalam memberitakan firman Allah. Adik-adik, mau seperti Rasul Petrus dan Yohanes yang pemberani kan? Rasul Petrus dan Yohanes memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan karena mereka selalu berhubungan dengan Tuhan Yesus di dalam doa yang sungguh-sungguh. Rasul Petrus dan Yohanes dalam doanya mereka menyerahkan diri kepada Tuhan dan memohon penyertaan Tuhan selalu, sehingga mereka bisa mengalami kuasa dari Tuhan melalui doa tersebut. Tuhan Yesus menjawab doa mereka dengan menumbuhkan kembali bahwa Roh Kudus selalu beserta dan hadir dalam kehidupan mereka. Roh Kudus memberikan keberanian untuk terus memberitakan firman Allah. Kadang-kadang kita merasa takut atau khawatir atau juga merasa tidak mampu melakukan sesuatu. Adik-adik bisa membawa rasa takut, khawatir, dan rasa ketidakmampuan adik-adik kepada Tuhan Yesus melalui doa. Jika kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri untuk hidup sesuai firman Tuhan, dan juga memohon penyertaan Tuhan selalu, kita akan merasakan pertolongannya. Yakin dan percaya ya adik-adik, karena seperti tertulis pada kitab Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi jangan lupa berdoa ya. Sekian dulu cerita firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu di sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kini saatnya adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada kebaikan Tuhan yang luar biasa.
Adik-adik dapat mengisi amplop ini kemudian nanti menyerahkan di gereja setelah kita bisa ibadah sama-sama di gereja, atau adik-adik bisa minta mama atau papa untuk melakukan transfer di rekening berikut ini. Adik-adik, luar biasa ya cerita tadi, di mana kita mendengar bahwa murid-murid Tuhan Yesus senantiasa bertekun dalam doa, sehingga mereka semua dimampukan untuk melakukan hal-hal yang besar adik-adik. Nah, adik-adik juga harus demikian. Adik-adik juga harus bertekun dalam doa, sehingga adik-adik dimampukan melakukan hal-hal yang baru dengan luar biasa. Seperti lagu ini adik-adik yang mengajak adik-adik untuk berdoa setiap hari. Mari kita nyanyikan lagu ini adik-adik bersama-sama ya. Berdoa setiap hari, itulah yang kulakukan dalam susah maupun senang. Ku tetap bersukacita karena ku doa setiap hari. Sekali lagi adik-adik berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari, itulah yang kulakukan dalam susah maupun senang. Ku tetap bersukacita karena ku doa setiap hari. Adik-adik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan lipat tangan untuk menutup sekolah minggu kita di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam sekolah minggu kami hari ini. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk boleh senantiasa setia berdoa kepada Engkau setiap hari untuk mengandalkan hidup kami di dalam Engkau, sehingga kami dimampukan untuk melakukan hal-hal yang kami rasa kami tidak mampu, seperti halnya kami belajar dari murid-murid Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami, tetapi kiranya Engkau terus melindungi kami, melindungi keluarga kami, melindungi teman-teman kami, guru-guru kami semua, supaya mereka juga boleh merasakan berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami dan perjalanan kami selanjutnya di dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Selalu ingat ya adik-adik, tetaplah tekun berdoa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Dah.